Assalamualaikum sahabat Cementil, cerita menarik tentang Islam yang legendaris. Hari ini saya akan menceritakan kisah Bu Yatmi, seorang janda tua yang dengan penuh kasih sayang membesarkan 6 putrinya, namun menghadapi cobaan yang sangat berat ketika 3 putrinya hamil tanpa diketahui siapa yang bertanggung jawab. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini, sangat membantu menyebar dakwah Islam, dan semoga menjadi amal jariah. Bu Yatmi, seorang janda tua yang bijaksana, hidup dalam kesederhanaan bersama 6 putrinya yang cantik dan soleh, yang selalu ia jaga dengan penuh kasih sayang di rumah mereka yang sederhana. Meskipun hidup dalam keterbatasan, Bu Yatmi selalu berusaha membesarkan putri-putrinya dengan baik, mengajarkan nilai-nilai moral dan agama yang kuat agar mereka tumbuh menjadi wanita yang berbakti. Setiap hari, ia memastikan bahwa putri-putrinya tidak kekurangan apapun, baik dari segi pendidikan maupun kebutuhan rohani, sehingga mereka tumbuh dengan penuh rasa syukur dan hormat kepada ibunya. Namun, di balik kedamaian rumah tangga mereka, Bu Yatmi mulai merasakan kegelisahan yang tak terjelaskan, seolah ada awan kelabu yang menggantung di atas keluarga mereka. Suatu hari, kegelisahan itu menjadi nyata ketika ia menemukan tanda-tanda aneh pada 3 putrinya yang belum menikah, yang membuat hatinya diliputi kecemasan. Dengan perasaan campur aduk antara khawatir dan tidak percaya, Bu Yatmi mencoba mencari penjelasan atas perubahan yang terjadi pada putri-putrinya tersebut. Setelah melalui berbagai pertimbangan, ia memberanikan diri untuk bertanya langsung kepada mereka, berharap mendapatkan jawaban yang bisa menenangkan hatinya. Namun, alangkah terkejutnya ia ketika mengetahui bahwa ketiga putrinya tersebut ternyata hamil, tanpa mereka ketahui siapa yang bertanggung jawab atas keadaan itu. Keadaan ini membuat Bu Yatmi merasa dunia seakan runtuh, karena ia tak pernah membayangkan hal seperti ini bisa menimpa keluarganya yang selalu dijaga dengan baik. Dengan hati yang hancur dan pikiran yang kalut, Bu Yatmi menyadari bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk mengatasi masalah besar yang menimpa keluarganya ini. Dalam kegundahan yang mendalam, Bu Yatmi memutuskan untuk pergi ke balai desa menemui Lurah Sabri, berharap mendapatkan bantuan dan solusi atas masalah yang dihadapinya. Sesampainya di sana, ia merasa malu dan enggan menceritakan masalah pribadinya di depan umum, sehingga ia meminta dengan sopan untuk berbicara secara pribadi dengan Pak Lurah. Lurah Sabri, yang dikenal bijaksana dan pengertian, menerima permintaan Bu Yatmi dan mengajaknya masuk ke ruangannya agar mereka bisa berbicara tanpa gangguan. Dengan suara bergetar, Bu Yatmi mulai menjelaskan bahwa ia adalah seorang janda dengan 6 putri, 3 diantaranya cantik dan 3 lainnya berwajah biasa saja. Ia menceritakan bahwa selama ini ia bekerja sebagai pembantu rumah tangga untuk keluarga kaya di desa tersebut, demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Kekhawatiran terbesar yang ia sampaikan adalah jika masalah yang menimpa keluarganya diketahui oleh orang lain, maka putri-putrinya akan berada dalam bahaya dan menjadi bahan pembicaraan negatif. Mendengar penjelasan tersebut, Lurah Sabri merasa penasaran dan bertanya dengan lembut apa sebenarnya masalah yang sedang dihadapi oleh Bu Yatmi dan keluarganya. Bu Yatmi pun, dengan air mata yang mulai mengalir, mengungkapkan bahwa 3 putrinya yang belum menikah tiba-tiba hamil tanpa mereka ketahui siapa pelakunya. Pengakuan ini membuat Lurah terkejut, namun ia berusaha tetap tenang dan menunjukkan empatinya kepada Bu Yatmi yang terlihat sangat terpukul. Lurah Sabri kemudian meyakinkan Bu Yatmi bahwa ia akan berusaha membantu semampunya, dan meminta agar Bu Yatmi tidak terlalu khawatir karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Dengan penuh keprihatinan, Bu Yatmi melanjutkan ceritanya kepada Lurah, mengungkapkan bahwa hanya putri-putrinya yang cantik saja yang mengalami kehamilan misterius tersebut. Ia menjelaskan bahwa ketiga putrinya sama sekali tidak mengetahui siapa ayah dari anak yang mereka kandung, karena mereka merasa tidak pernah melakukan hal yang melanggar norma. Bu Yatmi mencurigai bahwa ada seseorang yang masuk rumahnya di tengah malam dan melakukan perbuatan tercela kepada putri-putrinya tanpa sepengetahuan mereka. Kecurigaan ini muncul karena selama ini ia selalu menjaga putri-putrinya dengan ketat dan memastikan bahwa mereka tidak bergaul bebas dengan laki-laki. Ia meminta Lurah untuk membantu menemukan pelaku yang telah merusak kehormatan keluarganya dan berharap agar pelaku tersebut bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya. Mendengar penuturan tersebut, Lurah Sabri merasa tergerak hatinya dan memahami betapa berat beban yang ditanggung oleh Bu Yatmi sebagai seorang ibu. Ia berjanji akan membantu menyelidiki masalah ini dan memastikan bahwa keadilan akan ditegakkan bagi keluarga Bu Yatmi. Lurah kemudian memikirkan langkah-langkah yang harus diambil untuk menemukan pelaku, termasuk kemungkinan melibatkan pihak keamanan desa.
Lurah Sabri memahami kekhawatiran Bu Yatmi dan meyakinkannya bahwa ia akan menjaga kerahasiaan informasi yang telah disampaikan. Dengan hati-hati, Lurah menanyakan detail lebih lanjut tentang kejadian-kejadian aneh yang mungkin terjadi sebelum ketiga putrinya diketahui hamil. Bu Yatmi menceritakan bahwa tidak ada tanda-tanda mencurigakan, namun ia ingat bahwa beberapa malam putri-putrinya bermimpi aneh yang melibatkan seekor ular. Mendengar hal itu, Lurah mulai mempertimbangkan kemungkinan adanya seseorang yang memanfaatkan ilmu hitam atau sihir untuk melakukan perbuatan tersebut. Ia kemudian berjanji akan menghubungi orang-orang yang ahli dalam hal supranatural untuk membantu penyelidikan ini, sambil tetap mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Lurah juga menegaskan bahwa Bu Yatmi dan putri-putrinya harus tetap waspada dan melaporkan setiap hal aneh yang terjadi di rumah mereka. Dengan perasaan sedikit lebih tenang, Bu Yatmi mengucapkan terima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan oleh Lurah Sabri. Beberapa hari kemudian, Bu Yatmi menceritakan kepada Lurah bahwa putri sulungnya menunjukkan tanda-tanda kehamilan yang semakin jelas, sehingga ia membawanya ke tabib desa. Tabib tersebut mengkonfirmasi bahwa putrinya memang sedang hamil, yang membuat Bu Yatmi semakin terpukul dan bingung karena situasi ini di luar dugaannya. Dengan hati yang hancur, ia kembali bertanya kepada putri sulungnya tentang apa yang sebenarnya terjadi, berharap mendapatkan penjelasan yang masuk akal. Putrinya, dengan air mata mengalir, bersumpah bahwa ia tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan tidak pernah bertemu dengan pria manapun yang bisa menyebabkan kehamilannya. Dalam kebingungan, putrinya menceritakan bahwa dalam tidurnya, ia bermimpi didatangi oleh seekor ular yang kemudian menghilang saat ia terbangun. Ia meyakini bahwa kehamilannya ada kaitannya dengan mimpi tersebut, meskipun ia sendiri tidak mengerti bagaimana hal itu bisa terjadi. Mendengar penjelasan tersebut, Bu Yatmi semakin bingung namun mencoba untuk mempercayai putrinya, mengingat ia selalu mendidik mereka dengan nilai-nilai kejujuran. Ia kemudian memutuskan untuk menceritakan hal ini kepada Lurah, berharap bahwa informasi tambahan ini bisa membantu dalam penyelidikan. Lurah Sabri, setelah mendengar kisah tentang mimpi ular tersebut, mulai mempertimbangkan berbagai kemungkinan, termasuk adanya unsur mistis dalam kejadian ini. Ia berjanji kepada Bu Yatmi bahwa ia akan berusaha sekuat tenaga untuk mengungkap misteri ini dan memberikan keadilan bagi keluarganya. Dengan perasaan campur aduk antara percaya dan bingung, Bu Yatmi menyadari bahwa ia harus mempercayai pernyataan putri-putrinya yang mengatakan bahwa ularlah yang menghamili mereka, meskipun hal itu terdengar mustahil menurut logikanya. Ia kemudian melanjutkan cerita kepada Lurah Sabri bahwa selain putri sulung, putri kedua dan ketiga juga mengalami hal serupa, di mana mereka pun hamil tanpa mengetahui siapa ayah dari anak-anak mereka. Bu Yatmi menambahkan bahwa ketiga putri tersebut juga mengaku bahwa dalam mimpi mereka, seekor ular datang dan melakukan perbuatan yang menyebabkan kehamilan tersebut, menimbulkan semakin banyak pertanyaan dalam benaknya. Merasa semakin putus asa dan bingung, Bu Yatmi memohon kepada Lurah Sabri untuk tidak hanya membantu menemukan pelaku nyata di balik kejadian ini, tetapi juga mencari tahu apakah ada unsur supranatural yang terlibat. Lurah Sabri, yang semakin memahami betapa dalamnya penderitaan yang dialami oleh Bu Yatmi dan putri-putrinya, merasa tergerak untuk memberikan seluruh bantuannya dalam menyelesaikan masalah ini. Ia meyakinkan Bu Yatmi bahwa ia tidak akan membiarkan keluarga tersebut menderita sendirian dan akan melakukan segala upaya untuk menemukan solusi yang tepat, baik melalui jalur hukum maupun spiritual. Bu Yatmi, yang masih merasa takut akan kemungkinan adanya bahaya yang mengintai keluarganya, meminta agar Lurah Sabri segera mengambil tindakan agar masalah ini tidak semakin parah dan merusak reputasi mereka di desa. Lurah Sabri kemudian menyusun rencana untuk menyelidiki lebih dalam tentang mimpi ular yang dialami oleh putri-putri Bu Yatmi, termasuk mencari bantuan dari orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang hal-hal mistis. Ia memerintahkan wazirnya, seorang pria bijaksana dan tegas, untuk melakukan penyelidikan lebih mendalam dan mencari tahu siapa sebenarnya pelaku di balik kehamilan misterius yang menimpa putri-putrinya Bu Yatmi. Wazir Sabri, yang dikenal memiliki naluri tajam dalam mengungkap kebenaran, berpikir bahwa pelaku mungkin adalah seseorang yang sangat dekat dengan keluarga tersebut, mengingat tidak pernah ada tamu laki-laki yang datang ke rumah mereka. Ia mulai menyusun daftar orang-orang yang memiliki akses ke rumah Bu Yatmi, termasuk tetangga, kerabat, dan bahkan karyawan yang bekerja di sekitar rumah mereka, untuk diinterogasi lebih lanjut. Wazir juga mempertimbangkan kemungkinan adanya hubungan gelap atau dendam pribadi yang bisa menjadi motif di balik tindakan tercela ini, sehingga ia menggali lebih dalam tentang latar belakang setiap orang yang terlibat. Sambil melakukan penyelidikan,
Wazir memastikan bahwa ia tetap menjaga kerahasiaan kasus ini agar tidak menimbulkan gosip atau mencemarkan nama baik keluarga Buyatmi di mata masyarakat desa. Ia juga bekerja sama dengan beberapa prajurit desa yang dipercaya untuk menjaga keamanan dan membantu dalam proses penyelidikan tanpa menimbulkan kecurigaan di pihak manapun. Wazir Sabri mengadakan pertemuan rahasia dengan beberapa saksi potensial, mencoba mencari petunjuk atau informasi yang bisa mengarahkan mereka kepada pelaku sebenarnya dari kejahatan ini. Dalam prosesnya, Wazir menemukan beberapa celah yang mencurigakan, termasuk adanya aktivitas aneh di sekitar rumah Buyatmi pada malam-malam sebelum kehamilan ditemukan, yang menunjukkan kemungkinan adanya seseorang yang sering mengawasi atau mencuri kesempatan untuk masuk ke rumah mereka. Dengan dedikasi dan ketekunan yang tinggi, Wazir yakin bahwa ia akan mampu menemukan pelaku yang bertanggung jawab dan membawa keadilan bagi keluarga Buyatmi, sekaligus mengembalikan kedamaian yang sempat hilang dari rumah mereka. Setelah mengumpulkan cukup banyak informasi, Wazir Sabri kemudian merumuskan sebuah rencana cerdik untuk menangkap pelaku yang diduga berada di sekitar rumah Buyatmi, memastikan bahwa mereka tidak akan bisa melarikan diri begitu saja. Ia memutuskan untuk menggunakan kambing sebagai umpan, karena hewan tersebut dikenal tidak curiga dan mudah dikelola, sehingga bisa menarik perhatian pelaku yang berusaha masuk ke rumah mereka di malam hari. Pada malam yang telah ditentukan, Wazir membawa seekor kambing yang sudah dilatih untuk berteriak saat ada bahaya ke atap rumah Buyatmi, menunggu dengan sabar hingga pelaku muncul untuk melakukan aksinya. Ia memberikan instruksi tegas kepada Buyatmi dan putri-putrinya untuk berpura-pura tidur dan tidak membuat suara apapun, agar operasi penangkapan pelaku berjalan lancar tanpa mengganggu prosesnya. Beberapa prajurit desa yang dipilih dengan teliti ditempatkan di sekitar rumah, bersembunyi di balik semak-semak dan pintu-pintu, siap untuk bergerak cepat begitu kambing mulai berteriak sebagai tanda adanya intrusi. Wazir Sabri memastikan bahwa setiap langkah diambil dengan hati-hati dan terkoordinasi, sehingga tidak ada yang terluka dan pelaku bisa ditangkap tanpa kekacauan yang tidak perlu. Malam itu, suasana di sekitar rumah Buyatmi menjadi sunyi dan tegang, dengan hanya suara angin malam yang terdengar di sela-sela keheningan desa yang tertidur. Kambing yang telah diletakkan di atap mulai terlihat gelisah, menunjukkan tanda-tanda bahwa ada sesuatu yang akan terjadi, menambah ketegangan di antara para prajurit yang bersembunyi. Wazir Sabri, yang mengawasi dengan seksama dari tempatnya, siap untuk memberikan perintah kapan saja, memastikan bahwa setiap orang tahu peran dan tanggung jawab mereka dalam operasi ini. Dengan penuh harap dan kewaspadaan, mereka semua menunggu momen yang tepat untuk menangkap pelaku, berharap bahwa rencana ini akan berhasil mengungkap kebenaran di balik misteri yang telah lama menghantui keluarga Buyatmi. Tepat seperti yang direncanakan, di tengah malam yang gelap dan tenang, seorang pria misterius muncul di sekitar rumah Buyatmi, tampak waspada dan mencoba masuk tanpa mengeluarkan suara. Kambing yang berada di atap mulai berteriak dengan keras, menarik perhatian para prajurit yang bersembunyi di sekitar rumah, menandakan bahwa ada seseorang yang telah berhasil masuk. Tanpa membuang waktu, prajurit-prajurit tersebut segera keluar dari persembunyian dan mengepung pelaku yang masih berusaha mencari jalan keluar dari rumah tersebut. Pelaku, yang terlihat panik dan ketakutan, mencoba melarikan diri dengan berlari secepat mungkin menuju arah yang berlawanan, namun gerakannya terhambat oleh kehadiran para prajurit yang mengejarnya. Dalam upaya terakhirnya untuk melarikan diri, pelaku terjatuh dan tergelincir di tanah, membuatnya tidak bisa bergerak dengan leluasa dan mudah ditangkap oleh para prajurit. Dengan tegas, Wazir Sabri memerintahkan agar pelaku dibungkam dan diikat tangan dan kakinya, memastikan bahwa tidak ada kesempatan lagi untuk melarikan diri atau menyakiti siapapun. Sementara itu, Buyatmi dan putri-putrinya yang masih berpura-pura tidur tetap tenang, meskipun hatinya berdegup kencang melihat kejadian yang berlangsung di depan matanya. Setelah pelaku berhasil ditangkap, Wazir Sabri membawa pria tersebut keluar dari rumah dan membawanya ke balai desa untuk proses lebih lanjut, memastikan bahwa hukum akan ditegakkan dengan adil. Keesokan paginya, berita tentang penangkapan pelaku menyebar cepat di desa, memberikan sedikit kelegaan bagi Buyatmi dan keluarganya yang telah lama hidup dalam ketakutan dan kecemasan. Meskipun masih ada pertanyaan yang belum terjawab tentang motif sebenarnya di balik kejahatan ini, setidaknya keluarga Buyatmi kini merasa lebih aman dan mulai melihat cahaya di ujung terowongan yang gelap. Pada pagi hari yang cerah, pelaku yang telah ditangkap dibawa ke Balai Desa Lurah Sabri untuk menghadapi pemeriksaan dan pengadilan desa, di mana semua warga desa turut hadir untuk menyaksikan proses keadilan. Saat topeng yang dikenakan oleh pelaku dilepas, semua orang di balai desa terkejut dan tercengang ketika mereka menyadari bahwa pelaku tersebut adalah paman kandung dari putri-putri Buyatmi, seorang pria yang selama ini dianggap baik dan terhormat di mata masyarakat. Dengan suara gemetar dan penuh penyesalan,
Paman itu akhirnya mengakui perbuatannya, mengungkapkan bahwa ia merasa iri terhadap kecantikan dan kebaikan hati keponakannya yang membuatnya jatuh cinta secara tidak wajar. Ia menjelaskan bahwa karena tidak bisa mengungkapkan perasaannya secara langsung, ia memutuskan untuk menggunakan hipnotis sihir hitam dengan bantuan seorang dukun untuk menghamili putri-putrinya, berharap bisa mendekatkan diri kepada mereka. Paman tersebut juga mengaku bahwa setelah menyadari kesalahannya, ia mencoba menutupi perbuatannya dengan menyebarkan cerita bahwa seekor ularlah yang bertanggung jawab atas kehamilan misterius tersebut, dan mengancam ketiga putri yang hamil itu. Pendengaran terhadap pengakuan paman itu menimbulkan rasa marah dan kecewa di antara warga desa, terutama Buyatmi yang merasa dikhianati oleh orang yang seharusnya menjadi bagian dari keluarga. Lurah Sabri, yang menyaksikan semua peristiwa ini dengan mata kepala sendiri, merasa sangat kecewa namun tetap berusaha tetap tenang dan bijaksana dalam menangani situasi yang sulit ini. Ia memanggil beberapa saksi dan orang-orang yang mengetahui hubungan dekat antara paman dan keluarga Buyatmi untuk memberikan keterangan tambahan yang dapat memperkuat bukti atas perbuatannya. Dengan bukti yang semakin kuat dan pengakuan paman yang tak terbantahkan, Lurah Sabri memutuskan bahwa paman tersebut harus dihukum sesuai dengan hukum adat dan peraturan desa yang berlaku, sebagai bentuk keadilan bagi keluarga Buyatmi. Meskipun proses ini sangat menyakitkan bagi semua pihak yang terlibat, akhirnya kebenaran terungkap dan pelaku kejahatan dihukum, memberikan sedikit kelegaan dan rasa keadilan bagi keluarga Buyatmi yang selama ini menderita. Setelah pengakuan paman yang mengerikan dan keputusan untuk menghukumnya, Lurah Sabri merasa sangat marah dan kecewa, namun ia tahu bahwa sebagai pemimpin desa, tugasnya adalah menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Ia memerintahkan wazirnya untuk segera melaksanakan hukuman yang telah ditetapkan, memastikan bahwa paman Buyatmi akan menerima konsekuensi atas perbuatannya dan tidak akan dapat menyakiti siapapun lagi di masa depan. Selain itu, Lurah Sabri juga memutuskan untuk mengatur pernikahan bagi ketiga putri Buyatmi yang telah hamil, memastikan bahwa mereka dapat memulai kehidupan baru dengan penuh kebahagiaan dan dukungan dari komunitas desa. Sebagai bentuk penghargaan dan dukungan, Lurah memberikan sejumlah uang sebagai hadiah pernikahan kepada setiap putri, membantu mereka memulai kehidupan rumah tangga yang stabil dan bahagia. Tidak hanya itu, Lurah juga berjanji akan membantu mengatur pernikahan untuk putri-putri Buyatmi yang belum menikah dan tidak secantik saudari-saudarinya, memastikan bahwa mereka juga mendapatkan kesempatan yang adil untuk menemukan pasangan hidup yang baik. Ia mengorganisir beberapa acara dan pertemuan yang dapat mempertemukan putri-putri Buyatmi dengan calon suami potensial yang sesuai, sambil memastikan bahwa setiap pernikahan berjalan dengan lancar dan penuh kebahagiaan. Buyatmi, yang selama ini merasa tertekan dan cemas, merasa sangat bersyukur atas segala bantuan dan perhatian yang diberikan oleh Lurah Sabri dan warga desa, yang telah menunjukkan solidaritas dan kepedulian mereka terhadap keluarganya. Dengan hati yang penuh rasa syukur, Buyatmi menyaksikan putri-putrinya yang kini bersiap untuk memulai babak baru dalam kehidupan mereka, merasa lega bahwa masalah besar yang telah lama menghantui keluarganya akhirnya mulai terselesaikan. Selain itu, Lurah Sabri juga memastikan bahwa keluarga Buyatmi mendapatkan perlindungan dan dukungan yang mereka butuhkan untuk membangun kembali reputasi dan keharmonisan keluarga mereka di mata masyarakat desa. Akhirnya, dengan segala masalah yang telah diatasi dan masa depan yang cerah menanti, Buyatmi dan putri-putrinya dapat hidup dengan damai dan bahagia, berterima kasih atas kehadiran dan bantuan dari orang-orang baik di sekitar mereka yang telah membantu mereka melewati masa-masa sulit ini. Terima kasih sahabat Cementil yang telah menyimak cerita ini sampai akhir. Saya harap kalian menyukai cerita yang indah ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.